Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi wabarakatuh. sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem penamaan di dalam sistem terdistribusi. Untuk angka kelompok kami, yang pertama ada Jordi Agasta dari F18F, yang kedua Cainesia Feli Veronica IF18E, yang ketiga Nur Jaman dari F17B, lalu saya sendiri Ramdhani dari F18A. Nah, langsung saja masuk ke materinya tentang nama, identifier, dan alamat. Jadi, sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Nah, entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat juga berarti apapun, baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, atau modem, maupun yang bersifat abstrak atau logik seperti berkas, file, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Nah, lalu cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dikenal dengan nama naming system. Lalu ada tiga cara untuk penamaan ini, yaitu flat naming, structured naming, dan juga ada attribute based naming. Nah, dalam penamaan yaitu ada teknik resolving. Jadi cara penamaan ini memang sederhana tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah untuk menemukan pasangan atau alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat. Yaitu pada sistem penamaan flat naming ada 4 teknik. Yang pertama teknik broadcasting dan multicasting. Yang kedua ada forwarding pointer, yang ketiga ada home based approach, yang keempat ada hierarchical search tree. Selanjutnya untuk teknik broadcasting dan multicasting akan dijelaskan oleh saudara Cainesia. Terima kasih untuk Saudara Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang broadcasting dan multicasting. Cara ini cukup sederhana, yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contoh implementasi adalah ARP, Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware berdasarkan sebuah alamat IP. Nah, ini adalah uh, rangka dari rangka dari broadcasting dan multicasting. Lalu ada forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi yang lama, sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Informasi tersebut dikenal sebagai pointer. Nah, ini ada proses dari forwarding pointernya, bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Jordi. Oke, terima kasih untuk Saudara Chanisia. Selanjutnya itu ada home based approach. Itu alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar, yaitu pendekatan home base. Sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Kemudian ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah.
Entitas agen juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut sehingga komunikasi berikutnya terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi barunya. Nah, ini adalah gambaran dari home based approach. Untuk selanjutnya silakan untuk saudara Yuda. Oke, terima kasih Jordi Agasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai tentang hierarchical search tree. Yang pertama yaitu pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan atau top level domain. Selanjutnya yaitu sebuah domain yang berada di bawah atau dalam sebuah domain lain dikenal sebagai sub-domain. Domain yang berada pada posisi paling bawah dan tidak memiliki subdomain lagi dikenal sebagai left domain. Dan yang terakhir yaitu setiap domain memiliki simpul di directory D yang menyimpan informasi lokasi setiap entitas dalam domain tersebut. Akibatnya terbentuk sebuah pohon direktori dan simpul paling atas tersebut direktori akar atau root directory node yang mengetahui sebuah intensitas. Nah, pada pojok sisi kiri kanan ini adalah gambar hierarki organisasi dari layanan lokasi dalam domain masing-masing berasosiasi dengan node directory. Bisa kalian lihat di sini. Lalu selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kita yaitu penamaan dan resolusi nama memungkinkan pengaksesan entitas dalam suatu sistem menjadi lebih mudah. 3 tipe penamaan. Yang pertama yaitu penamaan flat, yaitu pendekatan home base, distribute hash table. Selanjutnya penamaan terstruktur, pengaturan nama ke dalam namespace atau ruang nama terdistribusi. Dan yang terakhir yaitu penambahan berbasis atribut atau entitas dicari menggunakan atribut-atributnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya Saudara Ramdhani. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi dari sistem penamaan ini. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian untuk penjelasannya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.